Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana nikmat dan karunia-Nya selalu tercujur bagaikan air yang mancur, yang mana Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bersyukur, apalagi yang tafakkur, dan Allah sangat benci kepada hamba-hambanya yang kufur, apalagi yang takabur, yang kerjanya hanya makan, minum, tidur, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias ngawur. Tapi ketika orang ini diberi nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, istri yang cantik memikat, tak cukup satu bahkan 4, lalu diangkat menjadi camat, namun sangat disayangkan hadirin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang reformer tanpa gelar, sang inovator yang anti dan benci koruptor. Ya Allah yang mereformasikan bangsa yang dahulunya biadab menjadi beradab, yang dahulunya berseteru menjadi bersatu, yang dahulunya menyembah berhala sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe pemimpin seperti beliau yang dapat membawa bangsa ini menjadi Indonesia yang baru seperti yang kita cita-citakan. Bukan pemimpin yang top only one action, ngobrol tanpa kata bekerja, ngobrol janji tanpa bukti, yang tiap hari kerjanya di full AC, makannya pun McDonald dan KFC, kerjanya hanya korupsi, hilir mudik naik mobil Mercy, lari dari kejaran polisi sampai lupa dengan rakyat yang tak bisa makan nasi. Ibarat tubuh manusia bangsa Indonesia bagaikan telah keropos tulang belulangnya sehingga menusuk ke bagian yang vital, menopang tegaknya jasad. Sudah menjadi rahasia umum ambruknya pilar kehidupan kebangsaan yang terjerambab dalam krisis multidimensi berkepanjangan. Bisa dipastikan karena virus KKN yang merajalela. Jika dahulu umat Nabi Nuh dilanda banjir bah, maka sesungguhnya sekarang kita tidak saja dilanda bencana alam, tetapi juga dilanda musibah banjir korupsi, sebuah penyakit kronis yang sulit untuk diberantas. Maraknya tindakan KKN merupakan fenomena yang nyaris menjadi budaya masyarakat kita. Bahkan Indonesia menduduki ranking ketiga korupsinya sedunia. Bahkan ada yang bilang kalau NKRI bukan lagi singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan Negara Korup Republik Indonesia. Jika dahulu sila pertama pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka bagi para koruptor sila pertama adalah keuangan yang Maha Kuasa. Jika dahulu KUHP artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagi para koruptor adalah kasih uang habis perkara. Menurut pemerhati bangsa, faktor utama merebaknya tindakan KKN di negara ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pemimpin pemerintahan yang syarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sungguh ironis kita menyaksikan bagaimana partai menteri negeri setelah lengser harus duduk menjadi pesakitan karena korupsi. Para pemimpin daerah dari sebuah gubernur sampai bupati juga harus dibui karena korupsi. Bahkan para anggota dewan perwakilan rakyat yang katanya terhormat juga beraksi dalam drama yang berjudul korupsi.
Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Berkepemimpinan dalam Konsep Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari bersama-sama kita simak dan dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Anfal ayat 27 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha war rasul wa tahkunu amanatikum wa antum ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Abbas meriwayatkan maksud dari ayat tersebut adalah janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menurut As-Sa'di menafsirkan bahwa jika mereka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, berarti mereka mengkhianati amanatnya sendiri. Ternyata hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, kepemerintahan, dan kemasyarakatan semuanya berhubungan dengan amanah dan kepercayaan. Karena apa? Karena kalau amanat sudah tidak dipelihara, maka hilanglah kepercayaan. Dan apabila kepercayaan telah hilang, maka ketentraman hidup sulit untuk bisa dinikmati. Coba kita lihat secara suram bangsa ini, bagaimana masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hukum dan pemerintahan, maka timbullah kekacauan. Kita ingat akan peristiwa Mai Kelabu pada tahun 1998, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hukum dan pemerintahan, dikarenakan pemerintah lebih memihak kepada golongan tertentu saja, maka timbullah kekacauan, kerusuhan, dan kebuntalan. Di era reformasi ini bukan figur-figur pemimpin sejati yang muncul, akan tetapi yang menjamur adalah oknum-oknum pemimpin yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, dan popularitas. Karena kalau reformasi kehilangan figur tak ubahnya, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Tak tahu kenapa ia harus melangkah reformasi yang dicita-citakan, tapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan tinggal landas yang dicita-citakan, tapi tinggal kandas yang dirasakan.
seperti halnya gerakan reformasi di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gunanya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Hal ini disebabkan krisis figuran yang amanah. Dari pemimpin yang amanah, ini juga diharapkan dapat dan mampu menegakkan supremasi hukum. Hukum di Indonesia memang seperti hukum pisau, tajam di bawah, tumpul ke atas. Demikian pula wajah hukum di Indonesia, hanya berani mengadili orang-orang bawah, tetapi begitu berhadapan dengan penguasa, maka hukum menjadi tumpul dan mandul. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu tegasnya Rasulullah sebagai pemimpin dalam memberikan keteladanan moral demi tegaknya supremasi hukum. Walaupun beradilan memang ada di mana-mana, tapi keadilan sulit kita dapatkan. Itu karena mafia peradilan di Indonesia begitu banyak hingga saat sulit diberantas. Oleh karenanya, pemimpin amanahlah yang dapat menegakkan supremasi hidup dan menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basir. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah taat kepada ulil amri atau pemimpin didahului dengan menunaikan amanah. Maksudnya, apabila pemimpin ingin pemerintahannya ditaati dengan baik oleh rakyatnya, maka pemimpin tersebut harus terlebih dahulu menegakkan amanah, dan dengan tegaknya amanah akan tercipta keadilan, khususnya dalam penegakan hukum. Tapi sebaliknya, apabila pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasi rakyat, di depan dia menyanyikan janji-janji manis, menendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Akibatnya kita lihat temannya, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Akhirnya mereka tumbuh dengan mengenaskan nauzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian demi uraian dapat kita simpulkan, yaitu seorang pemimpin hendaklah bisa amanah terhadap tugas kepemimpinannya. Karena hanya pemimpin yang amanahlah yang dapat menghindarkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bisa menegakkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Guna terwujudnya
makmur dalam keadilan, yang adil dalam kemakmuran. Maka dari itu hadirin, sebelum berakhirnya syarhil kami, marilah kita bersama-sama bersolawat. Dengan solawat semoga kita bisa selalu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. syarhil kami cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Unsur makola wa tangzur man kola. Wassalam.